Mein Arm, Sie wehrt. Forgive me. Halo teman-teman pecinta alur film, balik lagi bareng gue, Ferry di Narasi Cerita, tempat dimana kita ngebahas film-film seru yang penuh aksi, ketegangan, dan misi berbahaya yang bikin kalian betah nonton sampai akhir. Di video kali ini, kita bakal ngebahas film action yang berjudul Sniper 3. Film ini mengisahkan seorang penembak sipil legendaris yang kembali diterjunkan ke medan perang untuk menjalankan misi rahasia beresiko tinggi. Ketegangan yang dibangun dari sunyi, bidikan presisi, dan waktu yang terus berjalan. Salah langkah sedikit saja, nyawa jadi taruhannya. Tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan tulis komentar kalian. Karena dukungan kalian bikin channel ini terus berkembang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan Thomas Beckett yang sedang mengajari muridnya menembak sasaran dengan menggunakan target virtual. Walaupun Thomas berhasil menembak sasaran dengan tepat, tapi Kapten malah memarahinya. Dia menganggap Thomas tidak menjalankan instruksinya dengan baik. Si Kapten yang memiliki sifat arogan membentak Thomas habis-habisan, dan ia juga mengancam akan mengembalikan Thomas ke tempat asalnya. Padahal Thomas merupakan seorang sniper handal yang selalu sukses menjalankan misi rahasia yang sangat sulit. Yes, sir. Thank you, sir. Scene berpindah ke negara Vietnam, di mana ada seorang pemuda bernama Johnny sedang membawa narkoba ke sebuah area prostitusi. Ketika Johnny memasuki ke sebuah kamar bersama teman wanitanya, ia dipergoki oleh seorang pria yang mengaku jika dirinya sebagai pelanggan wanita itu. Johnny pun tak percaya begitu saja. Ia malah mencurigai jika orang itu adalah polisi yang sedang menyamar. Ketegangan pun terjadi di saat wanita itu keceplosan bahwa Johnny seorang sindikat narkoba. Setelah menembak wanita itu, Johnny berusaha melarikan diri. Si polisi lalu mengejarnya dan akhirnya dia berhasil menangkap Johnny. Polisi itu lalu menelpon seseorang agar menyiapkan seorang penembak jitu terbaik. Scene beralih ke Washington DC. Di sana, Thomas menghadiri acara pernikahan seorang politisi yang bernama Nell. Nell ini adalah putranya Paul Pennegan yang merupakan teman seperjuangan Thomas saat perang di Vietnam. Thomas selalu diminta Nell membacakan surat wasiat yang ditinggalkan ayahnya. Isi dari surat itu, Paul berpesan, jika suratnya dibaca oleh Thomas, berarti dia telah gugur di medan perang. I love you. I just wanted to let you know. Congratulations. Thanks, Tom. Esok hari, Thomas memeriksakan jarinya ke dokter ahli syaraf. Dokter menemukan gejala syaraf yang dialami Thomas setelah kehilangan jari telunjuknya. Karena hal itu, jari Thomas sering gemetar, apalagi saat dia mengalami stres. Dokter menyarankan agar Thomas segera pensiun. Mendengar itu, Thomas mengatakan bahwa dia juga tak ingin seumur hidupnya menjadi seorang marinir. Tapi, Thomas berencana pensiun jika telah berusia 65 tahun. Di sisi lain, para petinggi Departemen Keamanan Amerika, atau yang disingkat NSA, mereka mempertimbangkan untuk menugaskan Thomas ke dalam sebuah misi. Meskipun akhir-akhir ini, kemampuan Thomas mulai menurun. Sesampainya di hotel, Thomas teringat dengan peristiwa genting sewaktu dia berperang di Vietnam. Thomas lalu dibangunkan oleh dua tentara yang membawa perintah supaya Thomas segera menemui atasannya. Di sana, Thomas bertemu dengan William, seorang direktur dari NSA. William langsung menjelaskan tugas yang akan diberikan kepada Thomas. Ia memerintahkan Thomas untuk menghabisi seorang gembong narkoba yang bekerja sama dengan teroris
dan diketahui gembong narkoba itu adalah Paul Pennegan yang selama ini dikira Thomas sudah mati. William menceritakan jika Paul pernah diberikan misi oleh CIA untuk membongkar sindikat narkoba di Vietnam. Namun, seiring berjalannya waktu, Paul malah menjadi gembong narkoba dan pembunuh yang kejam. Tentu saja, misi ini terasa sulit bagi Thomas, karena Paul adalah temannya yang pernah menyelamatkan nyawa Thomas saat berperang di Vietnam. William memberitahu bahwa Paul saat ini sedang diburu oleh kepolisian Vietnam. Jika Paul tertangkap, maka dia akan membawa masalah besar bagi Amerika. Setelah Thomas mempertimbangkan masalah ini, akhirnya dia memutuskan untuk melaksanakan misi hanya seorang diri. Karena Thomas merasa misi ini sangat penting baginya dan sangat rahasia. Singkat cerita, Thomas akhirnya sampai di Vietnam, tepat di kota Ho Chi Minh. Sesampainya di hotel, ia ditemui oleh seorang intel dari polisi yang bernama Quan. Not this one. Master Gunnery Say a lot of things. US after your trip, then we have some dinner. Sambil makan soto ayam, mereka membahas misi yang akan dijalankan. Dia menyarankan agar Thomas segera membunuh Paul sebelum polisi Vietnam menangkapnya lebih dulu. Quan juga memberi informasi jika Paul akan melakukan transaksi di sebuah gedung. Ia juga memperlihatkan alat pelacak yang akan dipasangkan ke tubuh target, sehingga Thomas nantinya akan mudah mengetahui keberadaan Paul. 25th Infantry. Pagi harinya, mereka langsung menyurvei lokasi di mana Thomas akan melakukan tembakan. Quan menyarankan Thomas untuk segera pergi dari tempat ini setelah menghabisi Paul, lalu pulang ke Amerika. Quan menyuruh Johnny memasang alat pelacak ke tubuh Paul. Awalnya, Johnny merasa keberatan, tapi Quan mengancam akan memberitahu Paul jika Johnny telah berkhianat. Mendengar hal itu, Johnny akhirnya menuruti perintah Quan. Di sebuah klub malam, Quan mengatur rencana bersama temannya yang merupakan seorang poluan. Di tempat itu juga, Paul akan bertemu dengan kliennya untuk melakukan transaksi narkoba. Di sisi lain, Thomas sedang memasuki sebuah gedung untuk melancarkan aksinya. Thomas membawa senapan yang telah dilengkapi chip pendeteksi supaya Thomas bisa dengan mudah menemukan Paul. Setelah lama mengintai, Quan akhirnya melihat kedatangan Paul bersama dengan anak buahnya, si Johnny, lalu diam-diam memasang alat pelacak ke tubuh Paul, sehingga Thomas langsung menemukan posisinya. Namun saat membidik, tiba-tiba Thomas kehilangan konsentrasi karena Thomas teringat peristiwa saat dia berjuang bersama Paul. Thomas pun berusaha fokus, tapi sialnya, pelatuk senapannya malah macet. Sementara Paul yang merasa curiga dengan Johnny, dia menyuruh salah satu anak buahnya untuk menghabisinya. Keributan itu membuat Thomas terkejut. Tanpa sengaja, dia malah menarik pelatuk senapannya sehingga tembakannya salah sasaran. Kemudian, baku tembak pun tak bisa dihindari. Tiba-tiba, Thomas dikagetkan dengan tembakan dari seorang sniper yang bersembunyi di gedung sebelah. Karena keributan itu, rombongan polisi datang menangkap Thomas. Di kantor NSA, William membicarakan Thomas yang gagal membunuh Paul. Di sini, kita bisa mengetahui bahwa sniper yang telah mencoba membunuh Thomas adalah sniper suruhan William. Di kantor polisi, Thomas sedang diinterogasi mengenai misinya yang telah menembak klien Paul. Thomas yang tak memberi jawaban, lalu dibawa ke sel tahanan. Tak lama kemudian, terdengar suara orang yang sedang menertawakan Thomas yang telah masuk ke dalam perangkap William. Ternyata, dia adalah Paul Pennegan yang juga telah tertangkap. Paul memberitahu jika William mengutus banyak sniper untuk membunuhnya, tapi tak ada satupun yang berhasil. Thomas lalu bertanya kepada Paul, kenapa dia bisa melanggar hukum yang kini menjadi bandar narkoba. Paul menjelaskan kalau dia merasa kecewa dengan William yang dulu telah menjebaknya.
Paul merasa nyaman dengan kehidupannya sekarang karena di sini tak ada pengkhianatan dan jebakan tak seperti kelakuan para petinggi Amerika. Belum selesai berbincang, para polisi datang untuk memindahkan mereka ke sel lain. Tapi saat di perjalanan, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan bom. Ternyata pelakunya adalah anak buah Paul. Karena ledakan itu, kedua polisi yang membawa Thomas seketika tewas. Melihat kesempatan itu, Thomas segera kabur dari sana. Thomas lalu menghubungi Kwan untuk menemuinya di sebuah gedung. Setelah mereka bertemu, Thomas mencurigai Kwan kalau sniper yang menyerangnya adalah utusan dari kepolisian Vietnam. Mendengar hal itu, Kwan membantah tuduhan Thomas. Bahkan, ia berani bersumpah bahwa dirinya juga tidak mengetahui tentang sniper tersebut. Kwan berusaha menjelaskan kalau misi mereka juga sama, yaitu menghabisi Paul. Untuk meyakinkan Thomas, Kwan menuju ke sebuah daerah yang bernama Taimin. Thomas meyakini jika di sanalah tempat persembunyian Paul, karena tempat itu ada gua bawah tanah yang menjadi markas pasukan Amerika di Perang Vietnam. How can you be sure he's there? Namun, Thomas tidak mengetahui pintu masuk ke dalam terowongan menuju gua, karena lokasi yang menjadi medan perang kini telah berubah menjadi lahan pertanian. Mereka pun menuju ke sebuah lokasi yang Thomas yakini sebagai pintu masuk terowongan. Di sisi lain, anak buah William sedang mencari keberadaan mereka berdua dengan menggunakan alat mendeteksi milik Kwan. Tapi, dia terjebak karena Thomas menyelipkan alat mendeteksi di rumput milik petani. Saat mereka memasuki hutan, insting Thomas merasa ada musuh yang sedang mengintai. Ternyata, mereka adalah anak buah Paul yang menjaga pintu masuk terowongan, dan baku tembak pun tak bisa dihindari. Dengan keahliannya, Kwan dan Thomas menghabisi anak buah Paul, hingga menyisakan satu anak buah Paul yang kehabisan peluru. Mereka pun mengikuti pria itu yang berlari ke pintu masuk terowongan. Setelah menemukan pintu masuk terowongan, mereka mulai menyusuri terowongan. Dengan diterangi lampu, akhirnya mereka menemukan sebuah gua yang sangat luas. Di sana, mereka melihat anak buah Paul yang sedang beraktivitas dan bersenang-senang. Kwan dan Thomas lalu berpencar mencari Paul. Tapi, sialnya, Kwan melakukan kecerobohan sehingga keberadaan mereka ketahuan. Kwan pun tertangkap, sementara Thomas dikejar oleh dua anak buah Paul. Kwan yang tertangkap dipaksa bertarung dengan anak buah Paul sampai mati. Akhirnya, pertarungan ini dimenangkan oleh Kwan. Setelah pertarungan itu, Paul menjadikan Kwan sebagai sandera supaya Thomas mau menyerahkan diri. Si Paul lalu menantang Thomas untuk melakukan sebuah tembakan, kalau tidak ia akan menghabisi Kwan. Dengan pengalamannya sebagai seorang sniper handal, Thomas bisa melihat kesempatan. Setelah kematian Paul, semua anak buahnya tiba-tiba berlutut yang mengisyaratkan bahwa mereka telah menyerah kepada Thomas. Kwan menjelaskan jika hal ini merupakan sebuah tradisi. Jika ada orang yang telah membunuh pemimpin mereka, maka seluruh anak buahnya akan tunduk pada pemimpin yang baru. Namun, Thomas menganggap hal itu terlalu berlebihan. Thomas menyuruh Kwan menghubungi intelijen untuk menceritakan semua yang telah terjadi dan memberitahu bahwa misi ini telah selesai. Sebelum pergi, Thomas memberikan penghormatan kepada Kwan. Sesampainya di luar terowongan, Thomas menyalakan flare asap untuk menandai lokasi penjemputan. Selama perjalanan, Thomas memegang sebuah kalung
yang diberikan oleh Paul saat mereka bertugas bersama. Saat ini, Thomas mengalami tekanan batin yang begitu perih. Dia telah membunuh rekannya yang pernah menyelamatkan nyawanya, dan film pun berakhir.